Halo guys, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai runtuhnya Guild Diabolos yang sempat juga di-request oleh subscriber. Nah, sebelum itu sedikit info aja ya guys ya. Sebenarnya Guild Diabolos ini tuh nggak sampai runtuh juga, apalagi bubar. Nggak guys. Ya, paling kalah doang. Nah, lain cerita nih, kayak guild semacam Grimoire atau enggak Tartaros. Nah, itu tuh baru runtuh. Karena pada dasarnya kedua guild tersebut tuh emang guild gelap. Plus guild lain juga. Jadinya ya begitu, kalah langsung buyar. Tapi ada juga sih guild resmi yang bubar, contohnya Phantom Lord. Tapi itu sih gara-gara ulah mereka sendiri. Nah, maka dari itu di sini pembahasannya akan aku ganti guys, menjadi kekalahan yang dialami para anggota Diabolos. So, buat kalian yang penasaran, para anggota Diabolos ini kalahnya sama siapa aja sih? Apakah sama Happy? Nah, untuk itu ini dia pembahasannya. Oke, yang pertama ada Kirin. Luxus versi Diabolos ini akan debut pada bentar guys. Kalau aku hitung-hitung ya dan aku tebak mungkin sekitar episode 26 atau enggak 27. Nah, di mana dia dan seluruh anggota Diabolos lainnya datang ke labirin Dogra guna mengalahkan Eleftheria. Nah, di sana masing-masing dari mereka akan melawan anggota Fairy Tail 1 versus 1. Dan untuk Kirin ini dia akan melawan Luxus. So, pertarungan antara Kirin versus Luxus ini seru guys, dimana sihir geledek melawan sihir geledek juga. Cuma sihir petirnya Kirin ini agak beda ya. Ini tuh sihir petir tapi versi evolusi gitu, yang dimana ia mampu mengkompresi dan mendistorsi atmosfer melalui petir, sehingga serangan apapun tak akan mengenainya. Nah, jadi di pertarungan ini kalian akan banyak melihat petir menyambar di mana-mana. So, ini seru sih. Apalagi ya, mereka dua ini kan setipe, sama-sama karakter cool dan kuat. Jadi ya, keren guys, dan mantap. So, Kirin kalah berkat serangan bernama Red Lightning, miliknya Luxus. Yang sebelumnya itu, Luxus terperangkap di peti mati yang dibawa oleh Kirin. Nah, karena Luxus memakan jiwanya Alexion yang ada di peti tersebut, maka dia mendapatkan kekuatan baru tuh guys, yaitu Thunder Dragon King Red Lightning. Sehingga sekali pukul, ya udah langsung teper lah itu si Kirin, terus kalah deh. Haku. Bocil yang sangat menyukai Wendy ini tergabung di tim Dark Dragon Slayer Knight, yang mana ia juga ikut dalam rombongan untuk mengalahkan Eleftheria. Kekuatan bocil berkostum harimau ini adalah mengubah apapun menjadi boneka, di mana dalam pertempurannya ini dia hanya akan melawan Wendy aja guys. Sorry, sama Lily juga ding. Tapi Lilynya cuma sebagai supporting karakter aja. So, pertarungannya dengan Wendy nggak terlalu gimana banget sih, biasa-biasa aja coy. Malah kayak ini, anak kecil berantem. Ya, meskipun awalnya terlihat kalah, tapi berkat bantuan Irene, Wendy dapat mengalahkan bocil harimau satu ini. Nah, Haku kalah dengan jurus bernama Shattering Leg Sky Drill, dimana ini tuh adalah kemampuan Dragon Force-nya Wendy. Dengan membuat putaran angin yang sangat besar, si Haku ini tak mampu menghindar guys. Terus ya udahlah terkena putaran angin tersebut, sehingga si Haku ini langsung tepar. Misaki. Misaki ini juga tergabung di tim Dark Dragon Slayer Knight bareng Haku dan juga Kirin tadi guys. Misaki ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang yang mirip seperti Special Magic, di mana ia mampu membuat dimensinya sendiri, dan di dalam dimensinya tersebut ia mampu melayang, mengendalikan objek, dan mengirim ledakan yang tak terlihat. Nah, nantinya dia akan melawan Erza guys, tapi sayang sekali pertarungan ini tuh bentar banget. Kirain bakal lama kan dan saling jual beli serangan, taunya bentar doang. Setelah Erza berhasil mengatasi dimensi buatan Misaki ini, ya udah wassalam. Dengan armor bernama Armadura Fairy dan jurus Fairy Blade Meteor, Misaki pun kalah dengan baju robek di bagian depan. Wow, terlihat ya.
Suzaku. Suzaku baru saja debut di episode 18 dan 19 kemarin guys. So buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu lah ya. Nah, Suzaku ini tergabung di tim Dark Dragon Slayer Naga, yang dimana semua anggotanya itu akan datang ke labirin Dogra guna mengalahkan Eleftheria. Nah, cowok dengan gaya Jepang banget ini memiliki elemen Sword Sen Dragon Slayer, dimana itu adalah sihir teknik khusus berpedang gaya Kunogi. Well, buat kalian yang nggak tahu ya, Kunogi sendiri adalah anak dari Dewa Naga Bulan Selen. Suzaku sendiri di animenya lumayan cukup banyak melawan anggota Fairy Tail guys. Terhitung dia akan melawan Erza dan juga Natsu, tapi bentar doang sih. Terus dia juga bakal melawan Selen. Nah, kalau ini seru guys, tapi sayang kurang lama. Terus dia juga akan melawan Natsu bagian 2. Nah, kenapa bagian 2? Karena dia akan melawan Natsu di labirin Dogra. Kalau sebelumnya kan dia melawan Natsu di Elentir 2. Dan terakhir dia akan melawan Dewa Naga Batu Dograma. Tapi berantemnya team up sih bareng Natsu. So ya udah, secara kekalahannya nggak ada. Dia tidak kalah sama siapapun. Ya paling kelelahan doang sih sama baret-baret. Skullion Rider. Pria bertopeng tengkorak satu ini adalah karakter yang muncul di awal-awal kehadiran Diabolos, tepatnya pada arc Dewa Naga Air Macrobebia. Sebetulnya nggak awal banget juga sih ya, agak-agak telat dikit lah. Nah, dia ini adalah Dragon Slayer tipe debu alias Corpse Dragon Slayer, di mana sihirnya itu memungkinkannya untuk mengubah atau melarutkan tubuhnya menjadi abu, sehingga tidak bisa diserang. Nah, dalam animenya, ntar dia kalah sama... ini sih yang agak bingung. Kalau dibilang kuat, ya dia ini sebenarnya kuat. Tapi setiap kali ada pertarungan, ujung-ujungnya kabur mulu. Jadi ini orang lemah sih ya kayaknya. Misalkan nih, pada saat pertarungan antara dia melawan tim Natsu di awal-awal cerita guys. Nah, itu kan kabur tuh. Terus pas arc Dewa Naga Kayu, waktu melawan Miragen sama F-Men. Sama, dia juga kabur tuh. Nah, jadi kalau dibilang kalah, paling kalahnya sama Laxus. Itu pun nggak dilihatin kalahnya kayak gimana. Tahu-tahu udah kalah aja. Kiria. Wanita seksi satu ini adalah anggota Diabolos pertama yang menampakkan tampangnya. Saat itu dia pura-pura ditangkap tuh sama manusia ikan agar bisa mengalahkan Macrobebia, tapi hasilnya nihil. Udahlah capek-capek pura-pura ditangkap, pulangnya nggak bawa apa-apa. Wanita galak satu ini nantinya akan melawan banyak anggota Fairy Tail guys, tapi nggak semua juga. Dimulai dari tim Natsu pas di awal-awal cerita, yang saat itu dia dan teman-temannya memilih untuk pergi. Terus Erza pas di atas kapal. Kalau ini juga sama guys, lagi-lagi kabur. Terus ada lagi nih, melawan Laxus versi diputihkan. Kalau yang ini sih kalah, tapi nggak kalah-kalah banget. Dan terakhir melawan Lucy di labirin Dogra. Nah, kalau ini baru cuy, dia baru kalah. So, Kiria kalah dengan jurus Stardust Mix miliknya Lucy, di mana Lucy mengeluarkan Aquarius X Gemini Form, yang kemampuannya itu dapat membuat klon teman-temannya yang terbuat dari air. Nah, dengan begitu ya udah guys, kalahlah si Kiria ini kena combo klon Ratu Fiore, Yukino dan juga Lucy. Madmol. Madmol adalah anggota terakhir di tim Skullion yang kemunculannya itu di awal-awal cerita guys. Nah, Madmol adalah naga armor yang dimana kemampuannya itu dapat menahan serangan apapun. Jadi tubuhnya ini keras banget cuy, layaknya sekeras armor. Nah, di animenya dia akan melawan beberapa anggota Fairy Tail, yaitu ada tim Natsu pas di awal-awal cerita. Terus Wendy dan Natsu pas di atas kapal. Terus Miragen dan F-Men versi diputihkan. Dan terakhir, Laxus di labirin Dogra. Nah, untuk kasus terakhir, ya sama kayak Skullion Rider guys.
Ya, kalahnya sama Laxus. Itu pun cepet banget, nggak kayak berantem. Nebaru. Nebaru ini kalau dari segi penampilan nggak kayak manusia ya. Malah kayak ini cok, cicak hijau. Nah, dia debut pertama kali saat arc Dewa Naga Aldoron. Dimana saat itu dia melawan Wendy tuh, dan saat melawan Wendy pula ia kalah. So, dia kalahnya sama Wendy guys. Tapi nggak murni kekuatan dia juga sih, ada andil Irene juga yang membantunya. Nah, saat itu anggota Fairy Tail kelas NPC pada kerepotan tuh sama sihir perekatnya Nebaru ini. Nah, untungnya ada Wendy yang sigap membantu. Namun alih-alih meringankan beban teman-temannya, malah Wendy-nya yang habis babak belur dipukuli Nebaru. Sampai nangis gitu loh. Well, dengan semangat tak pantang menyerah, Wendy pun mengeluarkan mode Belisarion-nya. Nah, dengan begitu, ia pun menggunakan kekuatan Irene tuh guys, yang dimana dengan sihir enchantment pemisah, Nebaru pun dimurnikan kembali menjadi manusia normal tanpa adanya sihir. Reid ini adalah mantan anggota Fairy Tail guys. Namun karena suatu kejadian, ia pun meninggal dan berakhir menjadi roh gentayangan, terus gabung ke Diabolos. Nah, Reid debut pertama kali saat arc Dewa Naga Aldoron bebarengan sama Nebaru. So, dengan sihir Spirit Dragon Slayer, ia tak bisa dilihat, didengar, maupun disentuh. Nah, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melihatnya, contohnya para Dragon Slayer. Di animenya, dia hanya akan melawan Nasu aja guys, nggak melawan yang lain. Jadi buat kalian yang udah nonton animenya, ya pasti tau lah ya, dia ini tuh berakhirnya kayak gimana. Dan pertarungannya dengan Nasu juga nggak lama-lama sih. Begitu Nasu tahu cara mengalahkannya, ya udah si Reid ini langsung ngacir nyari orang yang bisa dirasuki. Dan kebetulan banget saat itu ada Makarov, sehingga ia pun merasukinya. Terus setelah dirasuki, identitas aslinya pun terungkap, di mana dia adalah mantan anggota Fairy Tail, seangkatan sama Makarov, Porusika, Bob, Godmine, dan lain-lain. Banyak lah guys. Oke, yang terakhir guys, sekaligus anggota yang paling apes di antara semuanya, yaitu ada George Raizen. Guild Master dari Diabolos ini adalah Dragon Slayer dengan elemen 4 Beast Dragon Slayer. Cuma sayang, kekuatan tersebut belum sempat ia perlihatkan. Nah, dengan begitu, ia menjadi Guild Master dengan kematian tercepat. Kalau kalah tercepat kan si itu ya, Gemma, mantan Guild Master Sabertooth. Nah, so, George ini matinya sama Selen guys, ketika Selen pura-pura kalah di pertarungan bersama Suzaku. Nah, tujuannya agar ia bisa dibawa ke Diabolos dan membunuh George Raizen. Terus matinya konyol lagi. Kena geprek cuy. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai semua kekalahan yang dialami para anggota Diabolos. Nah, so kalau gitu sampai di sini aja lah ya pembahasan kita. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan kita akan berjumpa lagi di pembahasan Fairy Tail lainnya. Bye-bye.